Selamat datang di VJL Channel. Saya Faria Suti sebagai host kali ini akan melaksanakan deep talk dengan para narasumber dengan judul dampak pembangunan di perbatasan terhadap warga setempat. Narasumber kita kali ini adalah warga setempat, artinya warga di perbatasan. Perbatasannya itu memang terbatas ya. Yang pertama adalah Acong dari Kecamatan Badau, Kecamatan Batang Lupa, tapi berdekatan dengan Badau ya. Dan di mana di situ ada PLBN Badau, ya. PLBN Badau ini sebenarnya dulunya telah diresmikan yang awalnya 2012. Kemudian diperluas lah. Dulu namanya kan pos pemeriksaan lintas batas, ya. Kemudian waktu Presiden Jokowi itu namanya diganti menjadi pos lintas batas negara. Dia resmikan pada tahun 2016. Itu bersamaan dengan di PLBN Entekong. Narasumber kita berikutnya adalah Wayan Magdalena, ya. Wayan ini tinggalnya di Desa Entekong, ya. Jadi di Desa Entekong letak dari PLBN Entekong. Ya, kalau yang ini lebih awal lagi nih, di dulunya udah ada. Jadi tapi diperluasnya itu pada tahun 2016 juga ya. Nah, kemudian satu juga dibangun juga bangunan setara seperti PLBN. Walaupun namanya bukan PLBN karena itu tidak termasuk perbatasan tradisional, tidak termasuk perbatasan internasional, masuk dalam perbatasan tradisional, ya. Tapi dibangun seperti itu, ya. Sampai saat ini pun belum diresmikan, tidak tahu tak. Mungkin jadi lama-lama jadi akhirnya mau jadi proyek hantu lah istilahnya begitu ya. Dengan uang yang cukup besar. Dan di situ ada narasumber kita, ya, yaitu Francisca Kurniati. Tinggalnya di Desa Jabimabang. Jadi mereka bertiga ini adalah mahasiswa di jurusan Ekonomi dan Industri Pembangunan. Oke, jadi kita membicarakan tentang bagaimana dampak yang mereka rasakan lah dengan adanya pos perbatasan itu. Jadi dari dulu kan namanya beda tuh, tapi tetaplah itu resmi, ya. Entekong dan Badau dia resmi. Jabimabang itu kita sebut dengan perbatasan tradisional. Oke, kita mulai dengan Acong, ya. Kita mulai dari jarak dulu ya. Jarak Acong tinggal di Kecamatan Batang Lupa, Desa Labianiram. Oke, dari situ ke Badau. Ya. Oke, dulu terus di dalam desa itu bagaimana? Nanti juga dilanjutkan oleh yang lain. Oke, silakan aja. Baiklah, pertama-tama itu kan kalau kita berbicara tentang perbatasan itu biasanya adalah wilayah-wilayah pedalaman. Kalau untuk jarak dari Desa Labianiram itu menuju jalan utama atau Kecamatan Batang Lupa itu tuh jaraknya 30 menit sampai dengan 45 menit kalau menggunakan kendaraan transportasi. Kendaraan apa? Menggunakan kendaraan motor atau mobil. Oke. Menuju mana tuh? Ke jalan utama atau kecamatan. Jalan utama, oke. Selanjutnya untuk kondisi di pedesaan itu jalannya masih menggunakan jalan batu gitu, masih di tanah merah gitu. Untuk kondisi tersebut kan membuat mobilitas di suatu masyarakat di situ tuh mengalami terhambat gitu, karena walaupun jaraknya secara diukur dengan meter gitu, jaraknya dekat, tapi karena kondisi jalannya itu tidak memungkinkan, itu menghambat mobilitas penduduk gitu. Oke. Nah, kalau yang di Entekong mungkin ada mana? Ada Entekong. Kalau saya pribadi ya sebenarnya saya tuh tinggalnya tuh di Desa Sulutembawang. Oh, bukan Desa Entekong. Sulutembawang. Desa Sulutembawang. Dekat. Oke. Itu karena bapak tuh pindah tugas di Entikong. Nah, jadi dari kecil tuh ikut bapak tinggal di Entikong. Gimana? Bingung saya. Desanya sekarang tinggalnya di mana? Entikong. Sulutembawang atau Entekong?
Saya tuh aslinya dari desa Serutembawang. Oh, asalnya sekarang aja sekarang. Sekarang tuh tinggalnya di Entikong. Tengok, oke. Berapa jauh jaraknya ke Bangladesh? Dekat sekali sih. Kalau dari desa saya tuh lumayan jauh. Kayak Jangan bilang desa Surutembawang. dari Entikong dari Oh ya, karena dari kamu tinggal di Tengok sekarang. Oke. dari Entikong ke PNPN itu dekat sekali sih. Jalan kaki bisa. Enggak juga lah. Kalau pakai motor berapa menit? Mungkin 15 menit sampai. Oh, oke. Berarti dekat lah. Iya. dekat. Dan di rumah kamu itu di jalan besar, tapi jalan besar Ya, di pinggir jalan. oke, di dekat lah gitu ya. Nah, terus kalau Siska gimana anunya? Posisinya, tapi karena Siska tipe batas tradisional ya. Iya. Jadi berapa jauh tuh? Jarak dari desa Jagoy ke mana tuh? Ke titik nol. Ke titik nol dekat sekali sih. Berapa? Sekitaran 30 menit mungkin. Oke. Oke, motor. Nah, jadi kalau di desa Jagoy itu duduknya ya. Tapi sekarang juga masih ada sih ya. Ramai dilintasi oleh para pedagang ya. Para pedagang. Kalau dulu tuh pedagangnya banyaknya tuh kalau yang jualan barang kelotong itu banyak yang dari Sambas, dari Pontianak, dari Singkawang. Kalau yang sayur dari Kabupaten Bengkayang, tapi bukan dari desa Jago itu, dari mana? Dari desa-desa lainnya lah di Bengkayang. Kayak motor itu yang bawa sayur-sayuran dijual ke Malaysia. Oke. Kan tadi kan saya katakan bahwa di awal itu udah lama ya di mana tuh dibuka lah sebenarnya itu. Nah sekarang ya kita yang agak terbaru nih, yang 2016 tuh. Kalau di Jagoy Papang itu memang belum resmi karena memang gimana? Saya tidak melihat. Saya kan pernah melewati yang pertumbuhan kelapa sawit ya. Jadi Malaysia memang sebenarnya enggak berminat lah. Walaupun dia ngomong ya mungkin ya secara diplomasi, oh iya, tapi ya enggak lah. Jadi di depan PLBN itu adalah jalan kelapa sawit. Ya kita aja apa ya mau kita aja gitu kan. Akhirnya kan uangnya ya. Harusnya bisa bikin jalan yang bagus mungkin di desa-desa. Jadi bangun itu. Tapi lama-lama dulu tuh ada juga tuh bangunan di Jagoy Papang tuh. Tapi tadi bangunan lama tidak dipakai belum operasional dirubuhkan. Jadi bangunan baru lagi. Nanti tinggal menunggu ini kan, menunggu tua kan. Kapan? Kan Malaysia mungkin agak khawatir di situ kan terlalu dekat. Ya, dekat pastinya ya. Kalau diserbu sama orang Indonesia kan terbaik. Tapi kalau kita kan enggak. Wah langsung dibilang sangat penting ya orang Indonesia tuh enggak mikir bahwa membangun perbatasan tuh harus berdasarkan persetujuan di antara kedua negara. Nah sekarang berarti kan memang tidak terlalu ini ya kurang lah kerasanya ya, walaupun tadi kita lihat juga tuh malah mungkin menurun nih kan kayaknya lalu lintas dengan ada pembangunan itu ya. Coba kita mulai dari Siska dulu gimana. Jadi ini perbatasan tradisional tapi dibangun bangunannya ya seperti PLBN yang lain tapi ya tidak ada gunanya lah untuk sementara ini gitu. Jadi kan tahun 2023 kemarin itu baru dibangun gedung PLBN sama gedung untuk rapat, gedung mes, sama ada lapangan untuk ini Bu, untuk landas helikopter. Benar. Terus ada gedung untuk ibadah, masjid, gereja gitu. Oke. Nah untuk sementara itu yang udah terpakai itu gedung PLBN. Itu untuk pas batas tuh. Iya. Itu jadi orang mau nyebrang. Jadi kalau di perbatasan tradisional itu orang boleh nyebrang, tapi yang nyebrang itu hanya penduduk di kecamatan perbatasan dengan menggunakan pas lintas batas. Nah, jadi di situ hanya itu aja ya. Iya. Ada juga Bu gedung-gedung lama itu nggak tahu manfaatnya untuk apa. Udah rusak udah gitu dan dibongkar kan. Kayak itu saya nggak lihat lagi orang. Masih ada Bu 2 atau 3 gitu gedungnya. Nggak terpakai dari dulu sampai sekarang. Iya lah, karena memang kita kan selalu menjual mimpi kan. Iya. Uangnya udah ada keluar tapi tidak dipakai gitu kan. Terus ada dibangun ini juga jalan baru. Dia tuh sebenarnya jalan lama itu kondisinya masih bagus Bu. Cuman jalan itu dibangun lagi jalan yang baru. Nah jalan yang baru itu jarang dipakai.
jalan dipakai sama masyarakat karena jalannya tuh naik turun. Soalnya kan rata-rata masyarakat yang lewat situ itu kan bawaannya banyak kan Bu, berat, mungkin malas kan. Apa yang dia bawa? Hasil panen, hasil Yang sayur itu kan? sayur. Oh, berarti dia masih jualan. Jadi dia jualan di perbatasan ya, di wilayah Malaysia ya. Jadi berarti masih bisa jalan itu kan? Lewat itu kan. Nanti kan dia kan setelah lewat dari Indonesia, lewat titik nol itu kan jalan kelapa sawit kan? Iya. Itu. Jadi Indonesia luar biasa bagusnya. Malaysia tidak peduli. Karena Malaysia ya tetap berjualan kelapa sawit. Cuman di tempat di dalam Malaysia sendiri kan jauh lebih bagus daripada kita kan? Iya. Nah itu. Nah jadi artinya masih ada lalu-lintas ya. Tapi dibandingkan sebelumnya Pak agak berkurang di mana? Semenjak COVID udah mulai berkurang sih Bu. Berkurang ya. Ya, tapi sekarang kayaknya udah mulai banyak lagi buat yang lewat situ. Ya, saya terakhir belum perhatikan perkembangan terakhir karena memang jalur-jalur Bambang ini digunakan oleh warga Indonesia untuk berdagang di Malaysia. Cuma sejauh mana dampaknya sekarang ini karena lama ditutup kan? Iya. Saya juga belum lihat. Tapi yang jelas produk-produk Malaysia udah ditemukan. Mudah Bu, banyak malah. Banyak. Apa tuh? Contohnya kayak Gas, oke. kebutuhan pokok itu banyak dari Malaysia. Itu dijual di toko di sebelah Indonesia. Ada toko yang jual Ada Bu, rata-rata toko tuh jualnya barang-barang Malaysia. barang Malaysia. Jadi gas, gula pasir, minyak, Milo, segala macam itu ya. Oke. Ya. Itu lebih murah ya? Lebih murah Bu barangnya Ya, daripada lebih murah karena tadi pakai subsidi pemerintah Malaysia. Jadi artinya sepertinya bangunan baru. Karena tadi bangunan baru itu tidak operasi sebenarnya kan berbeda dengan yang Intekong dengan itu kan ya. Jadi statusnya tetap berbatas tradisional. Jadi ya dibandingkan sebelumnya agak sedikit menurun gitu ya. Walaupun kita belum cek lagi lah kondisinya yang bagaimana terus. Sebenarnya kok dulu tuh ada ojek, ya ada lalu lintas orang yang setiap hari Jumat berangkat, kan bawa barang-barang diturunkan di perbatasan, kemudian dibawa pakai ojek ke Malaysia kan gitu. Sekarang masih ada nggak mobil-mobil itu? masih ada Bu. Jadi artinya masih dari barang-barang dari mana itu dari Singkawang atau Sambas atau Pontianak ya. Iya. Membawa barang-barang, kemarin diturunkan di titik nol itu, kan dekat penjagaan perbatasan itu, kemudian ada ojek. Iya, Masih ada ojek? masih ada Bu. Masih ada. Ojek itulah yang membawa barang-barang itu ke Malaysia lewat jalan perkebunan kelapa sawit. Ya, jadi ya kurang lebih lah, kan saya biasa jalan-jalan situ kan dulu ya. Oke, itu daerah yang tradisional. Oke, sekarang yang ininya yang jalur resmi gitu. Jalur resmi itu artinya jalur yang bukan hanya untuk penduduk setempat dengan menggunakan fasilitas batas, tetapi juga penduduk luar. Penduduk luar itu bisa dari mana-mana aja, dari negara-negara pun boleh, sepanjang dia memiliki paspor. Oke, sekarang tadi sudah cerita jarak ya. Nah, gimana perkembangan dengan adanya gedung baru lah, bukan pembatasan baru ya, karena itu kan udah lama kan didirikan, tapi yang barunya gimana? Kalau dari perbatasan di Padau itu tuh tidak berdampak begitu ke masyarakat karena semenjak dibangunnya pun atau sebelum dibangunnya pun masyarakat tuh lebih memilih produk-produk Malaysia gitu ketimbang produk Indonesia Bu gitu. Walaupun ada jalannya tuh sekarang itu kan mobilitas agak lancar gitu jalan utamanya Bu. Tapi kan jalan ke pedesaan itu kan masih terhambat karena jalannya rusak gitu Bu. Jadi produk-produk Malaysia itu lebih diminati oleh warga-warga di sekitar situ gitu Bu. Ini masih harian dulu lah soalnya produk ya. Dan itu juga pembangunan ekspor impor tuh kayak ekspor kelapa sawit lebih perusahaan-perusahaan yang ada di perbatasan itu lebih minat ekspor ke Malaysia daripada diproduksi di dalam negeri gitu Bu. Ya. Sama dengan kata Siska tadi produk-produknya tuh kayak gas apa segala kayak gula, minyak goreng itu lebih minatnya masyarakat tuh ke Nanti dari Malaysia, yang Malaysia. Nah itu jaraknya ke Jawa dekat.
lebih dekat daripada ketimbang ke daerah Indonesia. Indonesia itu kayak kabupaten dan kota gitu. Nah, Itu tuh lebih dekat gitu kan. Kalau dibandingkan itu kan jaraknya kalau dari kampung ke langsung ke perbatasan itu kurang lebih 1 jam atau 45 menit kan itu. Kalau ke ibu kota kabupaten tuh kurang lebih memakan waktu 3 jam gitu. Itu. ya kabupaten ya, belum provinsi ya. Nah itu kan kalau di Badau itu banyak kendaraan dari Malaysia ya, yang operasi di Badau gitu kan, artinya yang dipakai orang Indonesia kan. Nah itu sampai sekarang masih ada. Kendaraan Malaysia tuh rata-rata di daerah-daerah perbatasan itu tidak bisa ditutup gitu kan, kendaraan Malaysia tidak sampai Indonesia, karena rata-rata yang masyarakat di situ pun menggunakan kendaraan Malaysia loh, ketimbang kendaraan Indonesia gitu. Dan kayak alat-alat transportasi gitu, kayak untuk menunjang pertanian di daerah tersebut tuh lebih masyarakat tuh lebih melihatnya ke produk-produk Malaysia karena dekat dan harganya juga Lebih murah. terjangkau ya. Misalnya apa misalnya? Misalnya tuh kayak untuk alat pertanian tuh untuk menebang pohon tuh biasanya tuh ada tiso, Oke. ada juga yang untuk pengangkut hasil panen tuh kayak mesin perahu gitu kan. Oh jadi orang untuk pergi ke areal pertaniannya itu pakai jalan air gitu ya. Pakai jalan. Kendaraannya itu mesinnya beli di Malaysia. Iya. Oke. Itu tuh kan mereka tuh kurang lebih sama jarak tempuhnya atau jamnya gitu kan. Tetapi kan kalau menggunakan perahu itu hasil panennya yang dibawa tuh lebih banyak gitu kan. Oke. Ketimbang dibawa kayak Oh iya. Kalau dia tidak pakai motor juga ya? nggak bisa bu, karena itu tuh Jalannya hutan. iya hutan dan becek nggak memungkinkan. Oh jadi pilihannya kalau tidak jalan air atau jalan kaki. Ya dan kaki. Oke, sekarang jalan air itu kan mesin ya. Ya. Itu ada pajaknya enggak oleh pemerintah Indonesia? Dikenakan pajak nggak? Iya, Kalau beli di Malaysia. kalau sekarang itu dikenakan biaya musiknya bu, pajak impor. Tapi kalau dulu kan secara tradisional tuh barang-barang itu bisa masuk gitu. Dia bisa masuk lewat pos perbatasan tradisional. Iya dulu. Kan ada dua nih ya perbatasannya, kalau di sebenarnya di Bandar ada dua, yang tradisional sama yang di mana yang PNBN itu. Nah, jadi dulu boleh masuk lewat yang tradisional, berarti tidak kena pajak lah kembali ya. Bahkan sekarang pun masih juga ada kendaraan, karena kendaraan itu boleh, artinya ya pinjam mata lah istilahnya, itu kan istilahnya orang pulang balik pakai kendaraan dari Malaysia, belanja di Malaysia, kemudian pulang lagi kita kan pakai mobil dari Malaysia kan. Sampai sekarang masih ada di tradisionalnya Sama resminya masih ada. apa dari resminya. Ya resminya juga ya, memang kalau di ini kendaraannya. Tapi kalau barang tidak bisa. Kalau barang mesin. kalau tempat resminya tuh sekarang nggak bisa bu. Dulunya tuh masih bisa. Itu tuh nggak terlalu dibatasin dulu bu. Tidak ketat lah gitu ya. Jadi dulu kalau mesin tuh kita bisa beli dari Malaysia, kita bawa ke Indonesia. Kalau kita beli lewat jalur, kita masuk ke Indonesia lewat jalur tradisional, itu tidak dikenakan pajak. Enggak, Dulu. Oke, sekarang harus lewat resmi. harus lewat PNBN. Dan itulah Ada pajaknya. iya bu. Karena apa pajaknya? Biasanya tuh dikenakan mungkin 11% gitu kayak PPH gitu bu. Biaya masuknya dengan jumlah nilai barang tersebut gitu bu. Biasanya tuh mungkin 10% atau sampai dengan 30% gitu dari biaya dari jumlah atau nilai barang tersebut gitu. Oke. Nah, dampaknya tuh ada enggak ke petani itu? Itu tuh sangat berdampak sekarang bu, karena kan itu tuh barang mesin kan bu. Itu tahannya tuh mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu. Dan itu tuh kan barang-barangnya tuh udah rusak gitu bu, sekarang. Dan Dia perlu mesin baru. mereka tuh perlu mesin baru untuk membawa hasil panen gitu bu kan. Dengan tidak adanya mesin itu tuh kayak hasil panennya tuh berkurang juga bu, karena mereka tuh lebih banyaknya bawa kayak Diambil gitu ya. bu. Kalau dulu kan
adanya mesin gitu kan, pakai perahu kan. Pakai perahu, ibaratnya datang langsung dekat rumah gitu ya. Iya, betul. Kalau sekarang harus pakai nih, pakai digendong. makin gitu kah? Iya, Oh, jadi karena harga mesin yang mahal. iya, harga mesin Malaysia, Indonesia tuh lebih mahal kan. Harga mesin Indonesia ini mahal. Iya. Kemudian harga di Malaysia juga mahal karena kena pajak. Iya, betul. Nah, itu ya, jadi mungkin yang perhatikan oleh pemerintah. Berarti penghasilannya menurun dong karena produksinya itu. Iya, Malaysia itu kurang itu. Nah, terus selain itu apa lagi? Dampaknya. Dampaknya itu kayak ini ketergantungan produk Malaysia mereka. Oh ya, untuk ya kebutuhan sehari-hari kan? Iya, betul. Kebutuhan sehari-hari kan artinya barangnya bisa lewat resmi kan? Iya, Jalan resmi atau jalan dulu bisa keluar juga ya? Apa tuh kebutuhan sehari-hari? kebutuhan sehari-harinya tuh adanya PLN Badau itu kan, itu tuh kayak mereka tuh belinya tuh terbatas kayak minyak gitu Bu. Itu Ya, kan biasanya tuh minyak tuh palingan 1 kilo atau 5 kilo gitu kan dibatasi. Kadang mungkin ada yang 1 kilo aja. Jadi itu kebutuhan minyak dalam 1 bulan kan nggak bisa terpenuhi gitu. maksudnya dibatasi, siapa yang membatasi? Kayak kita tuh beli barang ke Malaysia tuh dibatasin Bu. Oh, oke. Iya. Beli ke Malaysia tuh yang dibatasi ini siapa? Apakah pribadi-pribadi atau warung? Masyarakat Bu. Oh, masyarakat mau beli di Malaysia yang dibatasi. Iya Bu. Dan itu kan 1 kilo tuh kan nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kan harus membeli produk-produk Indonesia gitu pun mereka tuh. Tapi dengan biaya mahal kan. Oke. Sebenarnya si produk Malaysia itu murah karena disubsidi oleh Malaysia, makanya dibatasi itu. Dan itu juga kualitasnya tuh lebih bagus produk Malaysia daripada Indonesia. Dan bapak saya kan pernah kerja di kelapa sawit juga mengatakan bahwa hasil CPO atau yang diekspor tuh kan harus ada targetnya gitu Bu. Nah, ada tingkatannya tuh, kalau ini layak diekspor nanti diekspor, nanti kemudian CPO tuh dijadikan produk jadi dieksporkan ke Indonesia lagi kan gitu. Karena sisa-sisa yang kelapa sawit ini biasanya tuh kan yang udah bisa diekspor tuh dilarikannya ke Pulau Jawa untuk produksinya gitu. Oke, jadi yang bagus tiga Malaysia gitu. Iya. Oke. Jadi sebenarnya tadi kan ada juga ya kayak tadi apa yang dijago itu kan sama tuh gula, minyak. Cuma tadi kalau item minyak kan dibatasi ya maksudnya kalau misalnya kamu pergi ke Malaysia belinya dibatasi gitu ya. Kalau di jago itu mana? Tidak terasa nggak ada atau toko ya? Mana tuh? Udah dibatasin sih Bu, mungkin karena masih tradisional kayaknya Bu. Banyak yang biasanya tuh barang-barang warung itu dimasukkan lewat jalur tikus gitu Bu. Oke. Kalau ini dia yang membatasi itu apakah waktu beli di Malaysia atau waktu masuk perbatasan Malaysia itu gimana? Masuk perbatasan nih Ya di Malaysia atau Indonesia? di Indonesia Bu. Oh jadi misalnya saya beli minyak sampai 5 liter. liter gitu ya. Lewat perbatasan Malaysia boleh? Iya boleh. Boleh. Terus perbatasan Indonesia? Tidak boleh Bu. Tidak boleh, harus berapa? Biasanya kan itu tuh produknya tuh dibatasin. Nanti tuh kita tuh bawa kayak minyak gitu kan 1 liter, dan gula 1 Gitu. itu 1 kilo itu. Jadi enggak semuanya kita bisa masuk gitu. Jadi kalau beli banyak ditinggal situ. Iya. Lalu tuh siapa tuh? Ya itu tuh Biasanya dari bea cukainya. Nah, jadi itu kan 1 bulan itu harusnya RM600 Ya. untuk kecamatan perbatasan ya. Ya. Jatahnya kan RM600 berbelanja di Malaysia gitu kan. Oke, jadi ada pembatasan sejak kapan itu? itu tuh semenjak adanya resmian PLN tuh. Yang baru tuh. Ya. Sekarang juga itu ya, kok ada, jadi ada pajak. Kan soal pajak gitu ya, kita mesti pelajari lagi yang kayak pajak mesin-mesin itu ya. Ya. Tapi yang ini kok ada pembatasan untuk beli gula, Iya. beli apa lagi itu? Gula, Minyak goreng gitu. minyak goreng segala macam, kok ada pembatasan ya. Kalau gas mana? Gas itu tuh
kebetulan kami biasanya tuh beli ke toko-toko yang ada di desa gitu. Oh sudah ada, ya. Tapi itu tuh saya juga kurang tahu itu tuh gimana sistemnya. Tapi yang saya herannya tuh Bob, barang-barang Malaysia tuh kayak gas tuh bisa mas rame-rame banyak. Banyak. Ya, Bu. Sementara yang itu nggak bisa. Iya. Tapi kalau kalian beli di toko Indonesia, bisa beli juga. Bisa ada pembatasan. Nggak ada, Bu. Jadi yang pembatasan tuh yang individu bawa tuh. Ya, Bu. Jadi kalau misalnya kamu pergi ke Malaysia belanja nih, bawa 5 liter ini, udah sisanya harus tinggalkan di border Indonesia. Ya. Wah, itu dicari itu gimana terus itu. Itu gimana kok di Enteko? Kalau yang kayak cerita Via Acung tuh, ya masalah barang ditahan itu, kalau di Antikong tuh biasanya di bea cukainya, Bu. Tapi ditahan juga. Iya, Jadi dibatasi juga tuh belinya. iya. Jadi barang yang ditahan tuh sampai juga. Kalau di sana tuh biasanya dijual sama yang nahannya. Oh, yang dijual sama nahannya. Berarti pemerintah itu yang jual individu lah ya, apa gitu ya. Ya, gitu. Sejak kapan itu? Kayaknya udah lama lah kalau untuk di Antikong, Bu, yang kayak gitu. Gitu. Jadi, Oke. Jadi artinya walaupun itu untuk kebutuhan individu, kebutuhan keluarga, ya kan? Itu dibatasi, gitu, ya. Tapi toko bisa belanja banyak. Toko kan ada jualan toko kan. Jadi kalau kalian beli di toko, beli banyak tak apa-apa. nggak apa-apa. Ada pertanyaannya tuh kok bisa toko itu bisa, padahal kan setiap warga negara kita ya, peraturannya kan 600 ringgit per bulan ya. Harusnya kan sepanjang dia tidak berlebihan lah 600 ringgit kalau per orang tuh. Tapi yang aneh individu dibatasi. Toko kok bisa beli lebih berarti karena dia menjual ya. Jadi sama ya. Ya. Jagoy tidak terasa ya. Karena jagoy itu tidak ada. Tapi kalau di jagoy, tapi kamu pernah perbatasan belum? Atau keluarga yang belanja di Serikin bawa barang ada tidak di seperti yang sini? Kalau untuk individu sih, saya pernah dengar, Bu, kalau barang itu dibatasin. Atasir. Ya, tapi kalau untuk warung enggak. Itu tidak jelas kan? Oke, jadi kalau menurut kalian itu gimana jadi akhirnya? Batasan ini terasa mendekat dengan kondisi sekarang ini? Ya. Kalau untuk penduduk di sekitarnya itu mungkin merasa berat, Bu. Lebih berat dari sebelumnya. Iya, karena itu tuh berhubungan juga dengan kebutuhan sehari-hari gitu. Iya. Itu tuh berdampak dengan pendapatan juga kan. Orang itu tuh tidak dapat dibeli di Indonesia karena terlalu mahal gitu. Iya. Jadi harapan masyarakat di situ kan kalau bisa ya pembelian barang-barang itu memberikan dampak itu, atau itu tuh kalau bisa ya Seperti dulu lah kalian ya, belumnya tuh ya, sebelum yang ada pembatasan itu ya. jangan terlalu ada pembatasan untuk daerah-daerah yang sekitar. Mesti kita kata. Jadi katanya tadi itu kan pembangunan untuk perbatasan, ternyata penduduk setempat ya kuranglah merasakan itu ya kan. Ya. Karena terutama untuk kebutuhan sehari-hari segala macam gitu ya. Ya. Sementara harga dari Indonesia lebih mahal ya. Ya, Karena jauh ya dari Indonesia itu. Coba berikan contoh. contohnya tuh ya kalau ke Malaysia tuh lebih ya, Harga minyak lah misalnya. harga minyak tuh, minyak goreng tuh saya udah tanya dengan paman saya juga, kebetulan orang Malaysia itu di kampung gitu. Dia mengatakan bahwa minyak goreng itu harganya situ kalau Malaysia tuh mungkin 18.000, kalau di Indonesia tuh 1 liter tuh hampir ada yang 22.000. Oh, yang mana per ibu. Oke. Dan apa ini saya beli juga di Pontianak itu kan harganya tuh 21.000. Kalau dijual ke kampung tuh mungkin lebih dari 21.000, mungkin ada 25 kan gitu kan kalau ke kampung, Bu. Nah, cara income jauh ya dari Pontianak ke situ ya. Kalau Jago itu termasuk agak dekat kan dengan budaya. Produk Indonesia dengan produk Malaysia itu gimana harganya? Ada beberapa barang yang lebih murah Indonesia, ada beberapa barang yang lebih murah produk Malaysia. Kadang orang tuh lebih milih barang Malaysia walaupun dia lebih mahal, Bu, karena kualitasnya jauh lebih bagus. Apa tuh misalnya? Misalnya kayak minyak. Oh iya, jadi produk itu sempat kualitasnya lebih bagus. Iya, Kualitasnya di atas misalnya. Saya kurang tahu juga sih, Bu, tapi katanya kualitasnya jauh lebih bagus. Oke ya, jadi kalau kita lihat ya, jadi ternyata katanya tuh tadi kalau pembangunan kita mulai dari pinggiran,
ternyata pembangunan yang PLBN yang jalan bagus itu ternyata tidak selalu berdampak kepada penduduk di perbatasan. Ya mungkin ada sih yang berdampak, tapi tadi itu kalau kita lihat kebutuhan sehari-hari semakin sulit segala macam, mungkin perlu dievaluasi bagaimana tuh soal pajak, soal pembatasan segala macam ya, sehingga artinya memang mereka itu merasakan lah, artinya udahlah tertinggal dari tempat kita kan ya, tapi ternyata memang ya tidak lebih baik lah dari sebelumnya. Demikianlah, terima kasih atas sharingnya ya. Nah, kita bertemu lagi di lain kesempatan.